Jadi kita masuk ke bagian demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah demos, artinya rakyat, dan kratos atau kratin, artinya kekuasaan atau berkuasa. Hakikat demokrasi terdiri dari tiga. Yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat, lalu pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Ini dipandang sebagai sebenarnya sistem pemerintahan yang sangat baik. Tapi baik ini tentunya ada banyak pertimbangan ya. Lalu sejarah perkembangan demokrasi diawali dari demokrasi zaman Yunani kuno. Jadi zaman sebelum Masehi. Lalu ada demokrasi konstitusional atau negara hukum klasik abad 19. Carl Friedrich menyebutkan ada konstitusionalisme, ada gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, yang tumbuh pada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Ada rule of law dalam negara hukum klasik. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Pemisahan atau pembagian kekuasaan yang menjamin hak itu atau trias politika. Ada juga pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi, dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi ada syarat-syarat untuk kita menyebut bahwa suatu negara itu punya disebut sebagai demokrasi konstitusional. Demokratis seperti apa? Ada rule-rule-nya seperti itu. Jadi ada beberapa nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan lembaga. Itu salah satu nilai-nilai demokrasi yang harus terwujud dalam negara yang disebut negara demokrasi. Lalu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi perubahan itu damai, nggak ada kekerasan. Atau lebih partai politik, pers dan media massa yang bebas, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Dan di Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang demokrasi dari tahun 1945 sudah berubah berapa kali? 4 kali, demokrasi liberal parlementer, terpimpin, Pancasila, dan sekarang reformasi. Tentunya ada banyak perubahan ya pada era-era tersebut. Dan demokrasi itu sangat berkaitan dengan kebebasan pers. Siebert membuat 4 kategori menandai hubungan pemerintah dan pers. Yang pertama, sistem pers otoriter. Jadi kekuasaan, pentingnya kekuasaan untuk melindungi negara dan menggunakan berbagai cara yang dipandang perlu. Jadi benar-benar kayak pers otoriter itu ya otoriter. Oke, jadi lanjut ya. Sistem pers liberal itu manusia tidak boleh dipandang sebagai makhluk yang pasif dalam menerima kebenaran seperti yang ditentukan oleh penguasa. Manusia adalah makhluk rasional dan punya kebebasan untuk berpikir dan memilih nilai-nilai yang baik untuk mereka. Individu punya kebebasan untuk menyebarkan nilai yang dianggap baik dan media harus mendapatkan nilai terbaik untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Jadi udah mulai nih enggak otoriter. Ada sistem pers Uni Soviet. Sistem pers ini berpandangan bahwa kebebasan pers itu enggak ada, kecuali kebebasan untuk memberdayakan massa tertindas dari yang dihisap dan ditindas kaum borjuis. Pers menjadi bagian tidak terpisahkan dari partai komunis dan menjadi guru untuk mengajarkan pada massa dan memimpin kaum proletar. Yang keempat adalah sistem pers tanggung jawab sosial. Model ini diajukan di Amerika abad 20 yang melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh sistem pers liberal. Akibatnya muncul dari kebebasan pers itu antara lain meningkatnya kebobrokan moral, meningkatnya kriminalitas, dan intervensi media pada privasi seseorang. Jadi terlalu bebas banget itu nggak boleh. Jadi akhirnya harus ada tanggung jawab sosial seperti itu. Jadi kalau terlalu liberal banget itu tidak bagus. Oke. Lalu ada pers itu berhubungan dengan ada yang namanya profesi wartawan. Dalam konteks profesi wartawan, tanggung jawab harus didasarkan pada yang pertama kejujuran. Jadi profesi wartawan itu harus sensitif pada hak individu. Karena apa? Individu yang jadi sumber berita itu akan kena sasaran berita. Jadi jurnalis harus menjadi mata telinga bagi pembaca dan pemirsa. Lalu sensitif, tidak memberitakan hal yang bisa menimbulkan kekacauan. Jadi wartawan juga harus bisa fungsi sosial, kontrol atau watchdog terhadap pemerintah, parlemen, yudikatif, dan juga masyarakat itu sendiri. Harus memberikan kontrol sosial.
Yang terakhir, wartawan berhak untuk memberitakan, menyebarkan, menjawab, dan menolak untuk menjaga keselamatan sumber berita. Oke, lanjut lagi bahwa demokrasi dan kebebasan pers, jadi suatu negara itu dianggap memiliki kebebasan pers kalau pertama, jumlah wartawan yang terbunuh jadi sandera atau teror terhadap wartawan itu besar atau kecil ya. Kekerasan yang dialami oleh wartawan, eksistensi kepemilikan media, apakah bebas? Ada tidaknya sensor terhadap media, kehadiran koresponden asing dan kekuasaan untuk bekerja dalam suatu negara. Undang-undang pers yang diberlakukan di negara tersebut. Jadi kebebasan persnya itu terwujud dalam 6 hal itu.